Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Terima kasih untuk sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, serta dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan oke, setelah sekian lama kita tidak jumpa, dan di sini saya akan mengupdate video kembali. Dan di sini di hadapan kita ada sebuah televisi LED 32 inci. Untuk brandnya adalah Sharp dengan tipe LC32DX888i ya. Dan untuk kerusakan pada televisi ini, untuk suara normal, lampu backlightnya menyala namun tidak ada gambar, alias panelnya ngeblank ya. Dan di sini untuk langkah awal sebelum kita melangkah untuk perbaikan, untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun baru melihat channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan ketika kami mengupdate video terbaru. Oke teman-teman, untuk langkah awal sebelum kita melangkah untuk perbaikan, kita akan coba nyalakan untuk televisinya terlebih dahulu. Oke, di situ untuk lampu indikator sudah menyala hijau. Mungkin di sini karena di siang hari, karena televisinya masih model analog, mungkin dalam keadaan posisi HDMI atau AP. Di sini tampilannya. Lampu backlight menyala, tidak ada gambar alias panelnya ngeblank ya. Dan untuk langkah yang selanjutnya, kita akan coba buka dulu untuk televisinya dan simak terus videonya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke teman-teman, disinilah untuk letak dalaman ataupun jeroan dari televisi Sharp ini. Di sebelah kiri ini adalah rangkaian power supply dan lampu backlightnya, untuk inverternya di sini. Dan di sebelah kanan di sini adalah unit mainboard, dan untuk yang paling atas di situ adalah rangkaian timing control ataupun Ticon logicnya. Oke, karena di sini untuk kerusakannya tidak ada gambar alias panelnya ngeblank,
kita langsung fokus pada tujuan, pada rangkaian timing kontrolnya. Karena di sini untuk tikonnya ada di atas, mungkin saya akan putar untuk televisinya supaya kita lebih mudah untuk melakukan pengecekan. Dan oke, sebentar saya akan siapkan dulu untuk beberapa peralatannya, dan simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke teman-teman, dan di sini sudah sampai pada tujuan kita. Untuk langkah awal kita akan coba telusuri untuk tegangan poin dan poinnya. Dan di sini untuk pengecekan saya menggunakan avometer digital, dan di sini saya adjust ke skala DC. Untuk prop yang hitam seperti biasa kita masukkan ke ground atau ke bodi televisi atau dari mana saja, yang penting dapat ground. Oke, TV-nya saya nyalakan. Sebentar. Nah, dan di sini untuk lampu backlightnya sudah menyala. Kita akan coba lakukan pengukuran terlebih dahulu. Oke, di sini PCC input terbaca 0,30 alias kosong. Dan di sini apabila VCC input tidak masuk, otomatis yang lain juga tidak mungkin mengeluarkan tegangan ya. Oke, di sini semua tegangan kosong ya. Oke, kita matikan untuk televisinya. Kita lakukan untuk proses yang selanjutnya. Kita cari pin yang short terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, saya menggunakan avometer analog sebagai alat bantu untuk pencarian komponen yang short. Bisa digunakan buzzer kali 1 kali 10 atau yang mana saja, terserah teman-teman. Ada di sini saya menggunakan buzzer karena sudah terbiasa ya. Oke, kita tes. Untuk pencarian saya balik untuk propnya. Untuk yang merah saya masukkan ke ground, untuk yang hitam saya gunakan untuk pencarian. Kita mulai dari PCC input. Nah, di sini tidak nge-short alias tidak konslet. Ini PGL, ini adalah tegangan minus. PGH tidak nge-short. Di sini apa ini? VDD 3,3. Oke, ada sedikit short. Oke. Untuk tegangan 12 volt ini adalah tegangan dari trigger dari mainboard. Kita akan periksa untuk mainboardnya terlebih dahulu, atau kita langsung memberi tegangan 12 volt untuk mempositifkan apakah tikonnya ini normal atau tidak. Oke, sebelum kita untuk penggantian pada trigger pada mainboardnya bisa dilepas seperti ini. Oke, kita coba gunakan power supply ataupun tegangan 12 volt. Kita masukkan ke VCC input, kemudian kita ukur tegangan PGH, PGL dan teman-temannya. Tegangan inti PGH adalah tegangan tertinggi, PGL dan APDD apakah ada tegangan atau tidak ya. Oke, sebentar saya ambilkan dulu untuk power supply-nya terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan bantuan power supply. Apabila teman-teman tidak punya power supply, bisa digunakan adaptor atau tegangan lain, atau bisa dari mainboardnya juga tidak masalah. Yang penting tegangannya 12 volt ya teman-teman. Nah, oke. Untuk prop yang hitam ataupun tegangan negatifnya bisa diambilkan ground dari sini. Oke. Mohon maaf, ini kabelnya warnanya sama.
Oke, untuk groundnya. Nah, dan di sini untuk positifnya di sini ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan beri timah sedikit. Nah, seperti ini. Atau bisa disolderkan langsung. Terserah teman-teman mau pakai metode yang seperti apa. Nah, di sini saya lebih suka yang seperti ini. Oke, kita akan lakukan pengukuran kembali. Oke. Kita akan tes terlebih dahulu. Oke, kita adjust 12,3. Oke, untuk tegangan 12 voltnya kita masukkan di sini. Nah, oke. Kemudian kita ukur. Ya, oke, 12,3. Di sini ada VDD, ini adalah tegangan IC EEPROM nya ataupun tegangan Ticon. Untuk IC EEPROM tegangannya 3,3 volt. Di sini ada HVAA, di sini terbaca 5,6. Di sini PGL terbaca minus 6,11. Ini normal. Dan di sini PGH terbaca minus 3. Dan di sini PGHF terbaca 9, oke, mohon maaf, ini terbaca 10 volt. 9,99. Nah, di sini PAA ini adalah APDD. Di sini terbaca 12,6. Nah, ini 12 ataupun 15 volt. Oke, di sini sudah tampak kelihatan di sini PGH mengalami short. Nah, di sini untuk IC-nya tidak panas. Oke. Entah ini PGH ini konslet dari mana, atau dari kupingannya, atau dari mana. Saya juga belum mencari untuk kerusakannya. Oke, di sini permasalahan sudah hampir kelihatan. Tegangan ngedrop pada PGH dan APDD 15 volt dan 30 ataupun 25 untuk tegangan tertingginya. Oke. Untuk power supply-nya saya matikan. Oke teman-teman, saya akan periksa terlebih dahulu. Mungkin saya akan memodifikasi, karena di sini untuk IC-nya ataupun IC DC step up ataupun IC DC to DC-nya saya tidak mempunyai yang original. Mungkin saya akan modifikasi dengan rangkaian yang lain. Bisa digunakan gacun panel ataupun DC step up atau step down, atau bisa digunakan Ticon Logic yang sudah tidak terpakai ataupun yang panelnya rusak. Teman-teman bisa ambil untuk rangkaian DC to DC nya ya. Dan oke, untuk langkah-langkahnya atau step by stepnya teman-teman bisa simak videonya sampai selesai ya. Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke teman-teman, di sini saya putuskan untuk memodifikasinya saja, karena di sini untuk IC-nya mohon maaf saya tidak punya yang original ataupun saya tidak mempunyai yang asli atau copotan. Mungkin saya akan modifikasi dengan timing control lain. Ini adalah Ticon Logic dari televisi apa ini? Mohon maaf. Ini panel boy.
Di sini untuk spesifikasinya hampir sama. Di sini beberapa pin ada, namun tidak semua. Oke. Mungkin saya akan letakkan di sini. Nanti inputnya saya masukkan. Untuk tegangannya kita ambil yang dibutuhkan untuk T-Con ini saja. Namun dengan satu catatan, apabila ingin menyuntikkan tegangan PGH, jadi pinnya diputus untuk yang menuju ke arah IC DC to DC bawahnya ya. Dan di sini saya memutus pada pin PGH-nya, karena di sini untuk pin PGH tidak ada pius, namun dia langsung dari IC ini menuju ke sini ya. Sebentar saya tunjukkan. Jadi pin PGH di sini ini tidak melalui pius, namun dia langsung menuju ke IC DC to DC-nya. Untuk pinnya di sini. Oke, sebentar, mohon maaf, kameranya tidak terlalu jelas. Ya, di sini ya, teman-teman. Oke. Mungkin tidak begitu kelihatan. Ini pinnya di sini. Ini adalah pin PGH. Dari pin sini. Untuk pin PGH-nya di sini dia langsung ngambil dari IC ini. Ini teman-teman bisa cut atau bisa dipotong apabila ingin memasukkan dari sini ya, ataupun PGH-nya disuntikkan dari sini. Untuk pin yang di sini dipotong terlebih dahulu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Apabila ada pengganti IC-nya langsung diganti saja untuk IC DC to DC-nya, atau bisa dimodif seperti ini ya. Oke. Saya akan siapkan dulu untuk perkabelannya dan simak terus videonya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke teman-teman, disinilah untuk penampakan dari modifikasi ataupun suntik panel untuk televisi SAP ini. Teman-teman bisa gunakan T-Con lain ataupun bisa menggunakan gacun T-Con ya. Untuk inputnya saya ambilkan dari sini, PCC input ataupun tegangan out dari mainboard yang menuju ke panel. Untuk ground saya ambilkan dari body T-Con-nya. Oke, seperti ini. Ini adalah pin PGH. Saya ambilkan pin PGH dari T-Con tambahan ini, karena di sini tadi untuk PCC inputnya tidak keluar tegangan dari mainboardnya, tidak mengeluarkan tegangan 12 volt yang menuju ke panel. Di sini kita akan ganti terlebih dahulu untuk triggernya. Untuk kabelnya paling ujung di sebelah sini 1, 2, 3 warna putih. Untuk letak triggernya ada di belakang mainboardnya. Oke, sebentar. Bentuknya seperti transistor SMD. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah menggantinya. Entah ini televisi awal rusaknya seperti apa, saya kurang tahu. Sampai PCC out yang menuju ke T-Con ini mengalami rusak ataupun tegangannya tidak keluar. Oke, sebentar saya akan cari terlebih dahulu. Oke, di sini. Ini ya teman-teman. Untuk letak triggernya di sini ya. Di sini teman-teman bisa ambil dari mainboard lain. Ya, kira-kira seperti ini. Saya ambilkan dari mainboard bekas copotan. Ini bentuknya seperti transistor SMD. Oke, saya akan ganti terlebih dahulu untuk trigger ataupun tegangan out yang menuju ke timing control. Oke, sebentar. Mungkin videonya akan saya percepat ataupun saya persingkat supaya tidak memakan durasi yang cukup lumayan lama.
bisa menggunakan blower atau bisa menggunakan sadar analog atau sadar biasa seperti ini. Ya, ini yang rusak. Saya ambil untuk penggantinya. Oke, kita akan coba tes apakah tegangannya sampai pada tegangan PCC input pada T-Con atau tidak. Kita akan coba nyalakan untuk televisinya. Oke, televisi sudah menyala. Nah, di sini tegangannya sudah nyampe 12,9. Oke, TV-nya saya matikan kembali. Jangan lupa kita baut kembali untuk mainboardnya. Mungkin satu atau dua atau semua juga tidak masalah. Oke, kita nyalakan kembali karena televisinya sudah kita ganti untuk beberapa part komponennya. Oke, kita coba lakukan pengukuran. Oke, di sini PGH 25,9, di sini PGL -6, di sini VAA 11,7, dan di sini HVAA 5,5, VDD ini 3,3. Oke, apabila nanti gambarnya tidak ada, kita ambilkan seperti langkah untuk memberi tegangan pada pin PGH-nya. Oke, dan di sini untuk televisi sudah, untuk televisi sudah bisa menyala kembali, dan di sini untuk televisinya masuk ke dalam mode televisi analog. Oke, untuk televisinya sudah menyala kembali, dan di sini perbaikan kita selesai. Dan mungkin cuma sampai di sini untuk informasi dan video yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Apabila ada salah kata dari saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.